Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ni penuntut rawai berhasil menumpuk kemanisan ilmu. Menyatakan penuntut ino tahu memilih mereka dengan sendirinya ilmu dan hana husul maksud mereka daripada ilmu dan kita. Hingga nak dihikayahkan cerita Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, di mana lilanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dia mulai pun dengan kitab semayang. Dia tulis nombor dia tu Muhammad bin Hasan. Maka berkata ianya Muhammad bin Hasan baginya Muhammad bin Ismail, "Izhab wa ta'allam ilmu hadis." Pergi olehmu dan belajar olehmu akan ilmu hadis. Kalian tu ada tu kita semayang. Kendi Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Ismail sekedar kami semayang ilmu fikah khalifna balakadar yang kata ja'aju yang menuh ilmu hadis. Bahkan itu lagi ada karena barang yang melihat ianya Muhammad bin Hasan akan maksudnya demikian ilmu hadisnya al-yaku lebih layak dengan tabiatnya Muhammad bin Ismail. Kalau nak menuh ilmu hadis, baca-baca ke hadis ni ia sang layak menuh ilmu hadis. Maka kan digurau ini Muhammad bin Hasan dia kata ni kalam melihat ianya Muhammad bin Hasan akan bawa semua demikian ilmu hadisnya lebih layak dengan tabiatnya Muhammad bin Ismail. Wa talaba ilmu hadis dan menuntut ianya Muhammad bin Ismailnya yang digurau akan ilmu hadis. Wasara fihi muqaddaman ala jami' a'immatil hadis. Maka jadi ianya Muhammad bin Ismail pada masa waktu itu sebagai orang yang terkemuka di atas sekalian a'immah hadis, imam hadis. Adanya jilanya pangulai imam hadis, orang yang terkedepan dengan imam, orang yang cara yang hobi di kalangan digurau itu, maka untuk imam hadis maksudnya ilmu lain yang wajib fardu ain fikah kali itu kerana berdalam ilmu fikah. Kerana kalau diguna sangat ke dalam handalah mudahnya ilmu fikah lebih condong kepada ilmu hadis. Wa yanbaghi li talabil ilmi al ayat jilisa kariban min ustadi inda sabqi. Dan sepatutnya bagi penuntut ilmu oleh bahawa tidak duduk yang ilmu akan yang dekat daripada ustaz ketika belajar dengan cara mudarat. Hana mudarat, hana jito dan sekadar anak tombak, anak panah. Yang nak buat penjelasan itu, belum jelas. Sepatut bagi kita penuntut ilmu bahawa tidak duduk yang penuntut ilmu akan dekat daripada ustaznya, daripada gurunya di ketika sudah belajar, di ketika belajar sabtu dengan cara mudah. Mereka mudarat kapunuh bama tempat ambil kepala itu nama tu. Betul mentang ruangan jadi no kan. Tetapi menyatakan penuh hantu samping kan ada masalah apa. Tetapi sepatutlah bahawa adalah di antaranya dan di antara ustaz itu kadal qausi dalam panah-panah. Wa innahu akramu ila ta'zim, karena bahasanya demikian lebih akrab kepada ta'zim. Nah. Wa yahbaghi fi talabil ilmi ayahtariza anil akhlaqi zamimati. Dan sepatut dari penuntut ilmu oleh bahawa memelihara ianya daripada akhlak yang tercela. Jadi misalnya orang ilmu tak pelihara daripada akhlak yang tercela. Saya nak bagaimana poin ini. Karena bahawa sungguhnya akhlak yang tercelanya fa innaha kilabun maknawiyah.
itu anjing anjing yang bermaknawiyah. Dan anjing pada makna anjing kan anjing anjing yang bermakna. Maksud anjing bermakna syabahah, serupa dengan makna dengan anjing. Bikin anjing bentuk anjing yang maknawi. Namimah lalat ni lah. Jadi karena zamimahnya akhlak yang tercelanya arti yang pada makna. Wakat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Tidak masuklah malaikat pada satu rumah yang sabit dalamnya rumah itu bentuk gambaran atau anjing. Rasulullah hana ketemu itu beberapa malaikat dalam sebuah rumah. Bila dalam rumahnya nak berbentuk, nak gambaran dan nak tuan. Tak banyak. Mana bentuknya kan? Ya. Nah, dalangnya. Yang mewah ni. Membentuk yang kamu buka lainnya, membentuk misalnya buah bentuk urang, berbentuk ni kan. Jadi menyai dia keberadaan apakah? Sudahlah. Lagi sempurna mana. Yang umpama ulai mana duduknya. Yang nak tu. Kiwa. Nege foto apa gimana? Ini ada sempurna apa hanya bang? Apa pendapat hanya ini atas tahu dengan kita yang dekat. Tahu nya anak sama masalah lagi. Karena yang bentuknya rasa apa kan? Okey, ni gua tanya mau dia. Ya, hanya maka boleh berkali ini bandingkan. Yang pertama, kita hana keberkatan menyena akhlak itu tercela. Karena tercelanya, akhlak tercelanya bagaikan asal pada maknawi. Sehingga nekun Rasulullah han kita mau malaikat dalam sebuah rumah. Bila dalam rumahnya na bentuk atau nase. Hanya saja mentaklum oleh manusia dengan wasilah malaikat, sedangkan katanya tak merenung dengan wasilah malaikat. Nyo katanya bengahnya, nyo adalah perantaraan malaikat di bawah dari malaikat. Rahmat bengah katanya bengah rahmat malaikat di malaikat perantaraan berarti pengantar. Wanita. Tak bi rahmat membengah rumahnya kata hati. Mana lagi kami awal tak buka pintu rumah tak menjadi. Apa rumah? Rumah tak buka pintu rumah ayo. Guna sah rumah maksudnya rumah yang kamu dahulu. Pokoknya segala kita belajarnya berantara malaikat. Sehingga punya malaikat hana punya asal lambat dada katanya. Hadis hang itu lo ilmu karena akhlak katanya akhlak tu celah. Mengenai tamu dan dada katanya celah ilmu kan hasil dan dada tu. Maksudnya sebagaimana Rasulullah hang ketemu malaikat dalam sebuah rumah bila rumahnya nak bentuk nafas. Mamanya ketemu dan dada katanya gajuk hikmah kalam hikmah atau ilmu kan hasil. Pedas itu akhlak bro. Ada. Dan bermula akhlak yang tercela itu diketahuikan akan akhlak tercela dalam kitab akhlak ini. Dan bermula kitab-kitab ini itu tidak menghamal akan menghamal penyataannya akhlak. Ada pula masalah akhlak. Nah, lihat kita tentang akhlak yang uraikan kiban kita akhlak baik tercela. Ini tentang hana dinyatakan tentang akhlak yang tercela kibat. Cuma yang boleh ada bersak lebih kata akhlak tercela.
akhlak yang buruk, mahanaga, kemudian akhlak tercela. Jadi menyena akhlak tercela berbanyak, kita mau mereka. Karena katanya hati kita nyona namruah. Kita mau ini me. Karena hati bengah hati mereka hikmah. Hikmah hati bengah dalam mereka hati hikmah. Tapi han tertolak hikmahnya karena nak heboh perkara. Yang pertama hasud yang terjadi bak saudara tu. Mereka menangkis, mereka hanya tamu dalam rumah menyendak dan bentuk. Cuma malaikat hanya dalam rumah, hanya keberkatan rumah. Mau pertama keberkatan boleh tak pun? Boleh keberkatan boleh keberkatan rumahnya, rumah nak keberkatan berarti hanya gabu, hanya cecok dalam rumah tangganya. Yang keberkatan orang dia nanti hanya ada berkatan dia pun. Keberkatan pelai lah rumah. Hana kau, hana juta ekonomi. Han anu sabo macam sana tu, han sabo macam tak rumah tu. Pokoknya han kau tak le, karena rumah ni. Ada rumah urung beraya kadang-kadang dia apui. Khususan karena khususkan ini misalnya kenyatakan khususan daripada masalah takabur. Takabur nuraikan dah masalah hambung untuk timbang dengan mentir timbuk. Nah kita akhlak ana memang kenkil bermula ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Ilmunya harbu lil muta'ali. Tadinya orang yang tinggi ilmu. Ini musuhnya hai tengok baru. Hai tempat betul. Hai tempat. Ke ilmunya dia musuh bagi orang yang bom. Maknanya li ilmu kok musuh, kok bengih kepada orang yang bom. Karena sama seperti contoh air bah itu musuh bagi tempat yang tinggi. Kata kil ilmunya dengan bijadin, dengan kemuliaan, tidak dengan sungguh-sungguh tiap-tiap orang yang kulli majdin kesungguhan. Maka adakah kemuliaan dengan tiada bersungguh-sungguh dengannya kemuliaan? Memang ilmunya melempok dengan kemuliaan dan bersungguh-sungguh. Tapi melempok kemuliaannya menyenangkan hana sungguh-sungguh. Hana sungguh melempok. Maka fakam abdin yakumu makama hurin wa kam hurin yakumu makama abdin. Maka berapa banyak hamba yang berdiri di hamba pada tempat berdiri orang merdeka, dan berapa banyak orang merdeka yang berdiri ianya merdeka pada tempat berdiri hamba. Ini posisi yang tinggi. Posisi ini yang boleh utama saya no. Orang hana ini. Orang biasa, kan? Ini kadang mbak posisi orang merdeka. Itu mulia. Madinah ni orang yang mulianya enggak ada mbak posisi orang hamba. Orang ini. Karena penyebab di akhlak. Karena akhlak. Orang yang hamba merendah karena agak akhlak pada makam orang yang mulia. Orang yang mulia karena berakhlak. Tak gedang makam orang yang hina. Karena akhlak. Inilah akhlak.